Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Misbahudin dengan nomor NIM 0551607753. Video kali ini dibuat untuk kegiatan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah jaringan komputer. Di praktek kedua kali ini kita diperintahkan untuk mempraktikkan setiap perintah yang ada di CMD, di command prompt. Ada 20 perintah. Mari kita mulai saja. Yang pertama kita buka dulu command prompt-nya. Ya, sudah terbuka. Di sini kita akan memerintahkan dulu, yaitu pertama itu cd. Cd ini itu singkatan dari change directory, fungsinya untuk melihat atau berpindah folder melalui command prompt. Outputnya itu tuh saat dia berarti kita ada di directory C, directory user, dan directory Hilmi. Jika misalnya kita masuk di tutorial ini ada apa saja, kita tinggal tulis cd dokumen. Atau kita bisa kembali lagi ke directory sebelumnya dengan ditambah titik. Ya. Yang perintah cd ini digunakan untuk berpindah directory atau folder. Jika saya mengetik cd, maka cd akan menampilkan lokasi folder saat ini. Tapi jika misalnya saat diketik ternyata tidak ada atau terjadi error, misalnya video. Nah, berarti di sini itu tidak ada direktorinya atau misalnya salah ngetik dari direktorinya. Yang kedua itu CLS. CLS ini tuh fungsinya adalah untuk membersihkan layar command prompt. Ya, perintah CLS ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar yang berada dalam CMD. Perintah ini bukan untuk menghapus file, tapi cuma untuk menghapus tampilan yang ada di command prompt. Langsung ada lagi CLS. Ini adalah bantuan untuk CLS-nya. Perintah CLS itu untuk clean the screen. CLS. Untuk melihat penjelasan singkatnya dari CLS itu tuh apa. Yang keempat itu dir slash. Nah, nah, perintah dir ini itu digunakan untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir. Perintah dir ini itu adalah untuk menampilkan bantuan tentang cara menggunakan perintah dir. Dari output ini terlihat bahwa dir digunakan untuk menampilkan daftar file dalam suatu directory. Tapi jika kita hanya menggunakan dir saja, ya, ini akan menampilkan di CMD-nya itu daftar folder dan file yang ada pada lokasi tersebut. Dan yang ada di folder ini itu direktorinya ada apa saja, ada di sini. Oke, yang kelima ya. Yang kelima itu IP config. IP config itu IP config digunakan untuk melihat alamat IP komputer. Dari output ini kita bisa melihat IP 4 addressnya, subnet mask, dan default gateway. Apakah komputer sudah mendapatkan IP komputer dan terhubung ke jaringan atau belum? IP 4 addressnya dari komputer kita ada jaringan. Subnet masknya itu tuh
digunakan untuk menentukan bagian jaringan dan bagian host, dan default gateway-nya itu tuh adalah alamat perangkat penghubung ke jaringan lain, biasanya router atau modem. Tapi di sini kita pakai WiFi. Oke, yang ke enamnya itu tuh IP config. IP config ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan secara lebih lengkap. And IP config all. IP config all. Nah, ini sama tapi lebih lengkap. Ya, di sini ada hostname, ada hostname-nya, ada HDCP, dan yang lainnya. ipconfig all, /all ini menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap. Selain alamat IP, perintah ini juga menampilkan nama komputer, MAC address, status DHCP, default gateway, dan DNS server. Yang ke 7, IP config / tanda tanya. Perintah ipconfig ini digunakan untuk menampilkan daftar bantuan dan pilihan perintah yang ada di ipconfig. Nah, hasil outputnya seperti ini. Perintah dari ipconfig / tanda tanya ini digunakan untuk melihat pilihan ataupun parameter yang dapat digunakan bersama perintah ipconfig seperti all, release, renew, display DNS, plus DNS, dan register DNS. Ada renew, ada release, plus DNS, display DNS, set class ID. Ya, yang ini kita coba IP yang selanjutnya itu tuh IP config release. Config / release. Ya. Contohnya itu tuh ini. Ini tuh IP config release itu tuh fungsinya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer. Nah, release. Ini tuh perintahnya itu tuh melepaskan alamat IP dari DHCP servernya. Komputer ini bisa kehilangan koneksi jaringan sementara karena IP-nya itu tuh dilepas. Nah, untuk bisa mengembalikannya kita menggunakan perintah selanjutnya, yaitu IP config / renew. Nah, perintah yang renew ini itu digunakan untuk meminta alamat IP yang baru dari DHCP-nya server. Outputnya seperti ini. Nah, perintah ini tuh digunakan setelah IP config release. Jika berhasil, komputer akan mendapatkan IP-nya kembali dan koneksi jaringan dapat digunakan lagi. Terhubung kan? Nah, ini renew yang ke
10 ipconfig display DNS. Contoh output berikut ada beberapa hal. Nah, perintah ipconfig display DNS ini digunakan untuk menampilkan DNS change. DNS change adalah data sementara yang menyimpan riwayat penerjemahan nama domain ke alamat IP. Iya. Nah, kayak ini WNS notify traffic manager client WNS. Host recordnya itu tuh nama DNS yang barunya. Nah, ini alamat IP dari domainnya. Oke, yang ke-11 itu ipconfig plus DNS Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menghapus DNS change. Setelah kita mengetikkan ipconfig /plus DNS, kita akan membersihkan DNS change. Jika berhasil akan muncul successfully flushed the DNS response change. Perintah ini berguna ketika komputer menyimpan data DNS yang lama yang menyebabkan websitenya itu tuh sulit dibuka karena DNS-nya itu tuh udah lama. Yang kedua, ipconfig register DNS slash register DNS. Register DNS. Perintah dari ipconfig register DNS digunakan untuk mendaftarkan ulang catatan DNS komputer. Perintah ini biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki DNS server internal seperti jaringan kantor, sekolah, atau kampus. Karena kita tidak ada, jadinya meminta request. Nah, yang ke-13 itu ping. Kita coba misalnya ping ke com. Nah, ping ini tuh digunakan untuk menguji koneksi dari komputer kita ke alamat tujuan. Nah, koneksi kita ini kita contohkan misalnya ping ke Google.com. Nah, di sini muncul beberapa hal hasil outputnya itu tuh. Dari alamat tujuan yang memberikan balasannya ini. Nah, login itu apakah ada data yang hilang atau tidak? Ternyata nol kan, berarti tidak ada. Untuk waktunya itu tuh yeah, time-nya itu tuh 57 milisecond. Perintah ping yang kita baru masukkan tadi itu adalah untuk mengecek apakah komputer kita ini dapat terhubung ke alamat tujuan atau tidak. Jika muncul reply from berarti koneksi berhasil. Nah ini. Tapi jika misalnya request timeout berarti koneksi gagal atau tujuannya itu tuh tidak terrespon atau tidak merespon. Oke, yang ke-14 itu net start. Net start. Nah,
Nah, di sini nanti akan muncul, ini ada prosesnya terlebih dahulu. Di sini tuh ada beberapa penjelasannya. Dari perintah nestal yang kita ketik tadi, ini tuh fungsinya untuk melihat koneksi jaringan yang aktif. Dari output ini kita dapat melihat protokol, alamat lokal address-nya, alamat tujuannya, dan status koneksinya. Nah, di sini itu dari protokolnya itu menunjukkan protokol yang digunakan, misalnya TCP. Di sini TCP lokal address itu tuh adalah alamat komputer kita. Ini alamatnya, ini alamat tujuan, forage address itu, dan state itu menampilkan koneksinya. Established itu berarti koneksinya sedang aktif. Ya, di sini banyak ya. Kita bisa hentikan saja dengan Ctrl C. Oke, yang ke-15. Kita misalnya google.com. Nah, threshold ini digunakan untuk melihat jalur yang dilewati oleh paket data dari komputer kita ke alamat tujuan. Nah, dari sini itu ada angka 1, 2, 3. Di sini tuh menunjukkan router-routernya yang berhasil dilewati. Nah, satuannya itu tuh MS, waktu responnya, dan trace complete berarti proses pelacakannya itu tuh berhasil jika ada ya nanti. Di sini ada 30 hops. Ya karena terlalu lama kita ya. Yang ke tadi apa? Traced ya. Oke, yang ke-16 itu pet ping. Pet ping. Misalnya kita coba google.com. Nah, di pet ping ini tuh digunakan untuk melihat jalur koneksi sekaligus mengecek apakah ada paket yang lost. Jika hasilnya nol, berarti tidak ada paket data yang hilang pada jalur tersebut. Di sini memang membutuhkan waktu, tergantung dari koneksinya ya. Kita tunggu saja. Terekam kan. Trace complete berarti berhasil. Oke, yang selanjutnya itu NS lookup. NS lookup. NS lookup. Misalnya kita coba lagi Google saja. Nah, di sini akan menunjukkan beberapa hal. NS lookup. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat servernya. Tidak diketahui ya. Addressnya itu tuh ini IP-nya. Terus ya perintah ini digunakan untuk melihat hasil penerjemahan nama domain menjadi alamat IP. Diterjemahkan menjadi IP tertentu oleh DNS server. Oke, yang ke-18 itu NetSH. Nah,
Net SH ini tuh kita berarti kalau udah muncul kayak gini berarti kita itu sedang masuk ke network shell. Nah, di NetSH ini digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan Windows. Jika hanya mengikut NetSH, yang terjadi command prompt-nya itu tuh akan masuk ke mode network shell. Sedangkan perintah NetSH, misalnya kita tulis interface IP show config digunakan untuk melihat konfigurasi IP pada adapter jaringan. Tapi kita alihin saja ya. Oke, yang ke-9 itu rute. Oh, Nah, nah, di sini itu tuh networknya itu tuh menunjukkan jaringan destination. Perintah route ini tuh digunakan untuk melihat dan mengatur tabel routing. Tabel routing ini menentukan jalur yang akan dipakai komputer untuk mengirimkan data ke jaringan tujuan. Untuk menampilkan tabel routing, perintahkan digunakan adalah rute print. Tapi kita tidak bisa melakukannya ya karena ini ada perintah, ini nggak usah dirubah-rubah. Oke, yang terakhir yang ke-20 itu net. Nah, net ini itu fungsinya untuk mengolah layanan dari user, koneksi, dan sumber daya jaringan pada Windows. Nah, di sini tuh ada banyak pengelolaannya, itu tuh ada akun, komputer, config, continue, file, group, help, have MSG, local group, pause, session, share, start, statistik, stop, time, use, user, dan view. Kita misalnya coba saja dua, misalnya net user. Nah, nah ini tuh artinya cek command prompt-nya itu tuh menampilkan daftar user pada komputer. Usernya tuh ada. Atau misalnya net view. Nah, Netview itu tuh command prompt-nya akan menampilkan perangkat atau komputer yang terlihat di jaringan. Tapi ini kayaknya error ini. Ya, intinya itu tuh perintah net yang yang kita perintahkan itu tuh digunakan untuk administrasi jaringan dan sistem Windows. Perintah ini dapat digunakan untuk melihat user, melihat komputer dalam jaringan, mengatur layanan, dan mengelola koneksi jaringan. Iya. Yeah. Berdasarkan praktik yang telah dilakukan kita ini, yang telah saya lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa command prompt ini memiliki banyak perintah yang penting untuk membantu pengelolaan dan pengecekan jaringan yang ada pada komputer. Perintah ipconfig digunakan untuk melihat konfigurasi IP. Ping digunakan untuk menguji koneksi. Threshold dan patch ping digunakan untuk melihat jalur paket data. NSLOOKUP digunakan untuk mengecek DNS, sedangkan NetStart, NetSH, root, dan net digunakan untuk analisis serta administrasi jaringan yang lebih lanjut. Dengan memahami output dari setiap perintah, kita dapat mengetahui kondisi jaringan dan melakukan troubleshooting apabila terjadi masalah koneksi yang ada pada komputer kita ini. Iya, dan untuk mungkin lebih hati-hatinya itu tuh di IP config release itu bisa saja nanti koneksi internetnya itu tuh terputus sementara. Nah, setelah itu misalnya jika itu terjadi tinggal gunakan IP config renew supaya komputernya mendapatkan IP kembali. Ya, sekian penjelasan saya tentang berbagai perintah command prompt sesuai dengan yang
tugas minta. Dari hasil-hasil yang telah saya lakukan ini mungkin terdapat penjelasan ataupun kata-kata ataupun perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.